Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oh Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan April 2026. Sebelum Mari memulai, seperti biasa Mari harus ingetin dulu bahwa ini general reading energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya resonate bagi sebahagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja Mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Queen of Pentacles di situ ya. Berikutnya ada energi dari Queen of Swords, posisinya reverse. Berikut ada energi dari Eight of Pentacles. Kemudian ada energi dari Four of Cups. Dan berikutnya ada energi dari Seven of Swords, tapi posisinya reverse. Oke ya, berarti kalau melihat begini, nampaknya memang seseorang ini tuh dia di sana ya diam-diam itu tuh banyak terfikir tentang dirimu gitu ya. Walau memang kelihatan di sini tuh bisa aja dia kayak orang yang bersikap cuek ya, seperti dia nampaknya mau itu tuh tidak peduli gitu. Tapi kalau melihat itu tuh bisa hanyalah sebuah penampilan di luar aja gitu ya. Jadi kayak tidak benar bagaimana nampak di luar sama apa yang ada di dalam dirinya dia gitu lah ya. Ya memang ya ada sesuatu yang membuat dia bersikap seperti itu ke kamunya gitu. Jadi kayak memang ada ini ya penilaian negatif dari si ya yang bebeknya kamu ini tuh kepada kamu gitu. Kamu sadar ataupun nggak kamu sadar, tapi ada sesuatu yang dia lihat buruk aja, yang kayaknya nggak bener aja gitu ya, perihal tentang relationship-nya kalian, perihal tentang apa yang kamu lakukan ke dia, apa yang kamu ucapkan ke dia gitu ya. Dan hal itu tuh kayak dia biarkan untuk mempengaruhi dirinya. Jadi semacam alih-alih udahlah masa bodoh, udahlah aku nggak peduli, pokoknya aku dengan Capricorn. Nah, berlaku yang semacam demikian dia tuh nggak bisa gitu loh. Karena seseorang ini tuh hidup itu tuh dikendalikan oleh apa yang dia sebut sebagai logiknya dia. Jadi dia mengandalkan kepalanya. Nah, jadi begitu intelektualnya dia, pikirannya dia ngomong, oh ini ada yang salah, oh ini ada yang keliru, oh ini ada yang nggak tepat, oh ini ada yang nggak benar. Itu tuh dia pakai sebagai landasan dari bagaimana dia harus bersikap gitu ya. Nah, untuk sikapnya dia yang kemudian dia tampilkan kepada kamu khususnya di rentang 14 hingga 21, ya itu tadi kayak kata Mari, cuek kah, abai kah, semacam nggak mau tahu, semacam nggak peduli gitu ya. Padahal diam-diam di sana ya sesungguhnya dia juga kayak masih ingin ya melihat kamu akan melakukan apa lanjutannya kepada dia gitu. Tetap masih ada sebenarnya rasa penasaran lanjutan kepada dirimu di sela-sela dia punya pemikiran negatif, penilaian negatif, atau janganlah dibilang negatif ya, kok kayaknya nggak enak banget ya bahasanya. Ada yang nggak bener lah, nah, gitu aja ya. Di sela-sela dia menilai ada yang nggak bener yang terjadi di hubungan kalian, rasa penasaran itu tetap juga ternyata masih ada. Dan beberapa mungkin kayak mau cari validasi juga ya, untuk bisa yang seperti, nah tuh kan betul yang gue bilang, nah tuh kan bener yang gue pikirin gitu. Tetap di sana tuh ada kayak semacam ajas pembuktian ya, ingin validasi benar tidak nih apa yang dia pikirkan tentang kamu. Nah begitu ya. Namun memang bisa saja ini tuh dia punya kebutuhan gitu ya.
sebenarnya dia tuh punya kebutuhan untuk diyakinkan oleh kamu, dibuat percaya oleh kamu, gitu loh. Bahwa ya pikiran dia itu tuh ya nggak bener, gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas, wah tuh kan bener, aku udah bilang tuh, Capricorn tuh malas mandi misalnya ya. Tuh kan aku udah bilang, Capricorn itu tuh seneng ngupil misalnya ya. Nah, nggak selalu akan butuh untuk pembenaran kepada nilai-nilai negatifnya dia, tapi juga sekaligus dia juga mau ini tuh menerima ya, apabila apa yang dia anggap benar itu tuh ternyata tidak benar, gitu ya. Nah jadi kayak butuh diyakinkan gitu loh, si pasangannya kamu ini butuh dibuat dia ini tuh untuk percaya bahwa tidak senegatif itu kok, tidak sesalah itu kok, kebenarannya ternyata seperti ini kok. Di sana gitu. Pikirannya dia itu tuh yang berusaha untuk ditenangkan. Kalau perasaannya dia memang saat ini tuh bisa dia kendalikan ya. Dia kayak menyingkirkan dulu perasaannya dia. Jadi contoh gini, walaupun dia katakan kangen ingin bermanja mesra sama kamu, atau dia ingin lah, jangan dibilang kangen ya, karena mana tahu ini kalian lagi dalam posisi apa itu namanya PDKT ya. Nah dikatakan ketika ada keinginan hatinya dia untuk bermanja mesra dengan kamu, bisa dia diamkan, bisa dia bungkam perasaannya dia itu. Alah, nggak usah lah pakai acara kepengen bermanja mesra gitu loh. Nah jadi terutama untuk di rentang 14 hingga 21, jika memang kamu masih ingin bersama dengan si seseorang ini, maka jalannya itu tuh ngomong ya di sana. Komunikasi kamu banyak-banyak sama dia, gitu. Komunikasi. Jadi kayak nggak cukup semacam kamunya itu tuh hanya dateng ngajak dia makan bakso terus diem-dieman makan baksonya, nggak bisa. Atau kamu hanya mengirimkan sebuah paket ya, jam tangan mewah misalnya ya dengan harga yang mahal, atau tas mewah ya, tas branded gitu ya dengan harga yang mahal. Jadi nggak cukup hanya memberikan sesuatu kepada dirinya dalam bentuk material, tapi ngobrol itu yang perlu. Walaupun mungkin ketika ada ajakannya kamu untuk ngobrol sama dia, dia akan mengambil sikap lebih banyak diem, seolah-olah seperti nggak peduli kamu lagi ngomong apa. Dia nggak ada tektokan yang bagus, yang lancar dengan kamu, dia mungkin kayak kelihatan ngelengos ya, kelihatan kayak diem. Atau misalnya kamunya itu tuh mengambil jalan komunikasi dengan dia melalui jalur chattingan kah gitu ya. Bisa-bisa aja chattingannya kamu sebatas untuk direspon dengan read ya, darinya centang abu-abu beralih ke centang biru gitu ya, dan dia diem aja di sana ya. Nah memang dia mau nanti akan bersikap seperti itu ke kamu, kayak kelihatan dia gak sreg gitu ya dengan topik ceritanya kamu itu tuh ke dia. Namun ingat, di situ tuh dia pasti akan memproses apa yang kamu sampaikan itu tuh kepada dia. Nah jadi banyak ngobrolnya di sini, bukan hanya kayak sebatas kamu udah makan beb, kamu udah sholat belum, gerejanya jangan lupa ya Sabtu sore misalnya gitu, jangan lupa bobo, sini kerjaannya kamu aku bantu misalnya. Bukan kayak gitu, tapi kayak ceritain tentang dirimu gitu loh ya. Ngobrolnya yang mari maksudkan bukan hanya interaksi tektokan tanya jawab gitu ya. Nah tapi kamu omongin tentang bagaimana keinginannya kamu bersama dengan dia gitu loh ya. Jadi yang kayak misalnya kamu ngobrolnya itu tuh bilang sama dia, aku kangen kamu beb,
aku sayang kamu, aku cinta kamu gitu. Ya, kamu jangan takut ya menjalani hubungan dengan aku. Jangan resah, aku nih setia kok sama kamu. Gitu-gitu maksudnya. Ya, tadi kan kata Mari bahwa dia punya isu tentang hubungan dengan dirimu ini, atau bahkan dia punya isu dengan siapa kamu gitu loh. Nah, jadi secara belak-belakan ya kamu membuka diri, menceritakan siapa dia bagi kamu gitu ya. Di sana akan kamunya itu tuh punya maksud dan tujuan baik apa dengan dia gitu loh ya di sana. Jadi yang kayak ada harus pancingan dari kamu gitu ya, pancingan dari kamu untuk meyakinkan dia. Nah di situ misalnya kayak kamu mau melakukan apa, mau pergi kemana gitu ya, dengan siapa, ya nggak apa-apa lah kamu sharing kepada si pasangannya kamu ini. Jadi dia juga akan bisa merasa, wah aku berarti bagi Capricorn. Sebab Capricorn ngasih tahu kok tentang dirinya. Nah ini tuh membuat seseorang bisa kayak tersanjung ya, dianggap seseorang yang perlu untuk dikabari, perlu untuk diberitahu gitu. Di sana itu kan bentuk komunikasi ya, walaupun dia kelihatan seperti satu arah, ya memang dia kan satu arah aja itu, gitu. Tapi nanti di situ tuh akan dapat poin bagus kamu ya dari si pasangannya kamu ini. Di sana, kalau kamu butuh untuk deket sama dia, ya mau nggak mau memang kamu yang harus mengusahakan gitu loh. Terutama 14 hingga 21 ini. Kalau si dia lebih kayak mengambil posisi pasif di sana. Gitu ya, pasif itu. Dia mungkin gak akan mencontoh kamu ketika kamu menjalankan saran yang Mari sampaikan kepada kamu ya, untuk mengabari dia lebih sering gitu ya. Nah, mungkin dia nggak langsung mencontoh, oh ya kamu lagi meeting ya, aku nih juga lagi sibuk kerja nih. Mungkin dia nggak akan jawab seperti itu gitu ya. Tapi kamu santai aja, sebab itu nanti akan ngefek ke dia, akan berpengaruh besar untuk pasangannya kamu ini. Nah di sana ya, nyatakan tentang dirimu. Pokoknya di sini tuh ceritanya yang kamu lakukan adalah membuka dirimu kepada dia, gitu. Ya bila perlu ya kayak kata Mari tadi, jangan takut ya Deb ya, aku setia kok sama kamu, aku sayang sama kamu, aku cinta kok sama kamu, gitu. Di sana, kalau kamu mengundang dia untuk menjalani hubungan yang lebih baik gitu ya, atau kamu mau membuat dia mau berinteraksi dengan kamu lebih hangat, lebih mesra gitu ya. Ya mau nggak mau kamu harus agaknya proaktif ya. Baiknya, bukan harus sih, jangan, enggak boleh harus ya. Sorry, nggak ada cerita harus. Baiknya gitu ya. Baiknya kamu yang proaktif di situ. Duluan berkomunikasi dengan dia gitu ya. Sabar, jangan mudah tersinggung. Karena Mari lihat isunya kamu bisa ya, seperti kayak seolah-olah ketika kamu berusaha untuk nge-reach out dia, berusaha untuk berinteraksi dengan dia, harus ada langsung sorak-sorai gitu ya. Sorak-sorai dianya itu tuh menerima kamu, kok langsung dia kelihatan kayak atraktif dengan kamu. Nah, Mari ada kebutuhan kamu seperti itu ya. Tapi untuk seminggu ini 14 hingga 21 nggak usah dulu harapkan ada sambutan dari dia seperti bagaimana yang kamu harapkan. Nanti setelahnya itu tuh bisa kok, bisa terjadi begitu. Itu ya. Kamunya aja dulu yang banyak-banyak
bacot gitulah ya ceritanya ya. Banyak-banyak ngomong dulu lah sama dia, banyak-banyak berusaha dulu kepada dia. Nggak perlu untuk ngambil hatinya dia dengan cara kamu ngajak dia ke resto mahal, belikan dia barang-barang mewah gitu ya. Nggak mesti merepotkan diri harus menempuh jalan seperti itu. Gitu loh, sampaikan maksud dan tujuannya kamu misalnya ya. Nyatakan keberadaan dirimu kepada dia gitu ya. Perlakukan dia seperti seseorang yang penting bagi kamu gitu loh ya. Ya tadi kayak ngabarin gitu ya, ngabarin lebih sering. Nggak mestilah yang kayak aku akan mandi, aku selesai mandi, aku udah dandan nih, aku udah pesen ojek online nih, aku udah jalan nih. Nggak mesti detail begitu. Itulah ya. Pagi-pagi good morning baby gitu ya. Aku nanti jam 8 berangkat kerja seperti biasa misalnya. Nanti di kantor ya ngomong gitu, waduh ini kerjaan hari ini tuh agak lebih banyak misalnya. Kayak gitu ya. Kemudian ya kamu ini loh makan siangnya aku, cekrek, kirimkan fotonya ke dia misalnya gitu ya. Di sana gitu aja, aku udah nyampe rumah nih, udah sambil goler-goler misalnya gitu. Walaupun dia kelihatan diem di sana, tapi yakinlah itu akan berpengaruh besar untuk si pasangannya kamu ini. Aku kangen kamu hari ini gitu loh. Nggak usah dulu ajak dia kayak bercengkrama gitu ya, ngobrol maksudnya ngobrol dua arah gitu. Nggak perlu dulu. Kamu lagi apa di sana? Nggak usah dulu gitu. Kayak kamu sehat-sehat di situ ya gitu. Mimpiin aku ya, gitu aja itu loh. Kamu udah di rumah belum? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nggak usah dulu, sebab nanti kamu bisa kecewa kalau dia ngejawab kamu lama gitu ya, atau dia menjawab kamu hanya singkat gitu. Nanti dia kalau sudah mulai yakin dan percaya sama kamu, nanti tuh dia yang bisa sama ya, membuka diri ke kamu gitu loh, atraktif juga dengan kamu. Di situ ada fasenya lah ya, dan fase yang bisa kamu lihat dari dia ya, lebih banyak ingin tahu tentang kamu ketimbang berinteraksi terbuka tentang dirinya kepada dirimu. Kayak gitu ya. Kalau mari lihat lagi sebel aja itu pikirannya dia tentang kamu di sana ya, lagi sebel. Tapi dia suka kok kalau kamu datang ke dia, karena ada beberapa kalau mari lihat sempet ya kalian berdua ini tuh posisinya diem-dieman soalnya ya. Sempet, apakah itu setelah berantem terus diem-dieman, setelah berantem terus berjarak gitu ya, atau enggak tahu, kadang-kadang ya moodnya kita juga mau naik turun ya. Misalnya tiba-tiba ya kamu diem aja gitu ya. Karena kayak ada merenggang bonding emosional antara kamu dengan dia, atau bahkan interaksi kamu dengan dia memang beberapa apakah renggang, apakah sempat terputus gitu. Nah jadi untuk mendekatkan kembali yang sempat merenggang ini, menyambungkan kembali yang sempat putus ini, ya kalau kamu hanya berharap kosong ya, hanya misalnya katakan berdoa saja, enggak cukup gitu ya. Atau kemudian misalnya kamu berharap dia yang tiba-tiba memulai interaksi dengan kamu, ini nanti jatuhnya jadi lebih panjang situasi diem-diemannya, situasi berjaraknya. Karena kalau dari dia, ingat seperti kata Mari tadi, kalau dari dia ada kemungkinan besarnya
dia tutup mulut di sana. Duduk, dia lebih memilih duduk manis sambil pegang teropong, ya, teropongin kamu gitu loh. Daripada langsung untuk menjangkau kamu, lebih dia pilih duduk, ngintai, mengintip, menunggu, berpikir saja, sebatas berpikir-pikir saja, bertanya-tanya saja, ya, dalam kepalanya dia tentang dirimu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi itulah makanya mari sarankan kalau kamu ingin kembali ada kedekatan dengan si dia, itu ya, menyambung kembali atau bahkan menyambung kembali apa yang sempat terputus dengan dia. Energinya kamu itu tuh dimanifestasikan dengan cara duluan berinisiatif memulai interaksi, gitu ya. Setidaknya nyatakan dulu bahwa kamu ada, kamu masih ada, kamu masih mau, kamu ingin memperbaiki. Nah, seperti itu ya. Semoga kamu bisa paham apa yang Mari sarankan di sini. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, berikut Leo, ada Gemini, Libra, Aquarius, Pisces hadir di sini. Berikut ada energi dari Cancer, energi Virgo, Libra menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.